Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sin Suci Prislania. Di sini saya sebagai konselor yang akan menemani Mbak dalam proses konseling pada siang hari ini. Mbaknya bisa panggil saya Kak Cindy ya. Oke, baik. Oke, Mbaknya bisa perkenalan terlebih dahulu. Mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Dinan, biasanya juga dipanggil Dinan. Sekarang lagi menjadi mahasiswa semester 4, Kak. Oke, baik Mbak Dinan. Mbak Dinan sekarang jadi mahasiswa semester 4 ya. Di universitas mana ya? Di Universitas Negeri Malang, atau biasa dipanggil UM. Oke, baik. Eh, Menurut Mbak Dina nih, dari eh, pengalaman Mbak Dina selama kuliah dari semester 1 sampai saat ini semester 4 itu kira-kira gimana? Kalau pengalaman mungkin di awal-awal semester 1, 2, sama 3 tuh masih ini ya bisa dibilang santai kayak gitu. Tapi di semester 4 ini bener-bener kayak yang capek banget gitu Kak. Entah dari tugasnya, terus dari apa ya materi-materi yang dipelajarin kayak gitu tuh. Jadi mungkin juga karena lebih tinggi SKS-nya gitu Kak. Jadi kayak lebih capek gitu selama kuliah di semester 4 ini. Oke, lebih capek ya di semester 4 ini. Nah, kalau kalau kabar Mbak Dinan hari ini bagaimana? Kabar saya alhamdulillah hari ini baik sih Kak. Kira-kira Mbak Dinan selama seminggu ini ada kesibukan apa atau ada kegiatan apa? Eh, Selama seminggu ini nggak ada kesibukan yang kayak bener-bener sibuk gitu ya Kak, karena juga dari proses kuliahnya juga daring gitu, karena di UM sendiri lagi ada acara UTBK kayak gitu Kak. Jadi mungkin aktivitasnya juga kan saya balik kampung gitu ke kampung halaman saya. Jadi kayak apa ya, cuman kayak aktivitas di kehidupan kayak biasanya gitu Kak. Oke, berarti kuliahnya daring ya Mbak Dinan ya. Dan Mbak Dinan Iya, selama daring menyempatkan untuk pulang. Nah, Mbak Dinan iya ini betul Kak. asalnya dari mana sih? Asal saya dari Probolinggo. Wah, dari Probolinggo. Berarti dari Malang pulang ke Probolinggo. Kira-kira Mbak Dinan naik apa pulangnya? Kalau dari Malang, kebetulan kemarin ini naik motor sih, Kak. Wah, naik motor. Eh, Waktunya berapa jam Mbak Dinan kira-kira kalau misal dari Malang ke Probolinggo? Kalau buat waktunya sendiri tuh, kalau naik motor ya, Kak, itu biasanya di 2 sampai 2,5 jaman lah, kayak gitu. Oh, lumayan ya Mbak Dinan ya. Ya, Nah, betul. selama di kampus nih kira-kira Mbak Dinan cuman kuliah aja atau juga Mbak Dinan ikut organisasi atau mungkin kegiatan yang lain di kampus? Kalau selama perkuliahan ini, alhamdulillahnya selain saya cuma jadi mahasiswa, saya juga kayak ikut di organisasi kayak gitu, Kak. Lebih tepatnya mungkin di ini ya, di organisasi apa? Lebih ke olahraganya kayak gitu, Kak. Tapi cuma dalam lingkup fakultas aja. Berarti Mbak Dinan kesibukannya selain berkuliah juga mengikuti organisasi ya, dan organisasinya itu juga organisasi olahraga. Berarti Mbak Dinan ini suka olahraga ya orangnya. Bisa dibilang iya, Kak. Olahraga apa nih Mbak Dinan? Sebenarnya lebih ke volley gitu sih, Kak. Jadinya bukan yang ke olahraga yang bener-bener di semuanya, tapi cuman lebih bisa di volleynya gitu. Baik Mbak Dinan. Eh, karena ini, maaf, Mbak Dinan sebelumnya pernah mengikuti kegiatan konseling, Sebelumnya pernah, Kak. tapi untuk konseling online sebelumnya juga pernah. Oh, kalau buat konseling online masih belum sih, baru ini pertama kali konseling online. Oke, baik Mbak Dinan, karena Mbak Dinan ini merupakan apa, masih pertama kali dalam konseling online. Nah,
pada itu di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang proses konseling kali ini, bahwa di sini eh, Mbak Dinan bisa bercerita mengenai permasalahan atau perasaan Mbak Dinan saat ini kepada saya, dan Mbak Dinan, saya harap Mbak Dinan bisa bercerita secara terbuka tanpa takut untuk eh, tersebar kerahasiaannya, karena kami di sini sangat menjamin kerahasiaannya. Dan untuk waktunya sendiri itu selama kurang lebih 25 menit. Nah, kira-kira Mbak Dinan berkenan nggak? Ya Kak, siap nggak apa-apa. Oke, baik. Eh, karena ini juga waktunya terbatas ya, dan ini juga online, saya harap Mbak Dinan bisa jelas ya mendengar suara saya. Ya Kak, jelas. Baik, untuk sebelum Mbak Dinan memasuki sesi inti pada konseling ini, saya izin untuk mencatat ya Mbak Dinan. Iya Kak. Oke, baik, terima kasih. Baik, Mbak Dinan, bisa diceritakan mengenai permasalahannya? Jadi sebenarnya kayak saya tuh merasa takut gitu Kak akan penolakan dari orang lain. Jadi kayak gimana ya, bisa dibilang apa sih namanya? Kayak saya tuh butuh gitu dari validasi orang lain, kayak terutama di pertemanan, terus entah seperti apa, di dalam suatu forum kayak terkadang tuh saya ingin pendapat saya tuh didengar gitu dengan orang-orang, dan dari kejadian ini yang bikin saya mungkin jadi nggak percaya diri gitu. Karena kayak gimana ya, mungkin saat saya ingin menyampaikan pendapat saya karena saya takut untuk ditolak dulu sama mereka atau mereka tidak menerima pendapat saya. Jadi saya seperti menganggap kayak udahlah nggak usah diceritain permasalahannya. Toh takutnya nanti mereka nggak setuju sama apa sama pendapatku sama usulanku kayak gitu itu Kak. Lah juga di lain sisi apa ya, saya tuh ingin dilihat gitu kayak kalau saya juga sebenarnya punya kemampuan kayak gitu lah. Dari situ tuh kadang gimana ya, yang membuat saya nggak percaya diri untuk menyampaikan pendapat saya tuh terkadang saat saya sudah menyampaikan pendapat saya, lah orang yang menentang pendapat saya tuh kayak responnya jelek gitu Kak ke saya. Jadi kayak saya terkadang merasa seperti apa emang salah ya pendapatku kayak gitu itu, kayak kenapa dia nggak mau dengerin dulu pendapatku, kenapa langsung ditolak kayak gitu itu. Jadi dari situ terkadang saya jadi ketergantungan gitu sama orang, jadi kayak apa ya, butuh validasi juga gitu dari orang lain, kayak kalau saya tuh juga apa bisa gitu menyampaikan pendapat saya, entah apa, entah dari penampilan saya, intinya kayak mereka harus bisa memvalidasi saya tanpa menolak saya kayak gitu Kak. Jadi kayak mungkin karena hal itu saya jadi merasa tidak percaya diri gitu, dan mungkin kalau saya ingin menyampaikan pendapat saya mending kayak enggak lah, nggak usah, nanti mereka nggak setuju kayak gitu itu. Jadi mungkin dari hal itu yang membuat saya kesannya jadi kayak sedikit tertutup gitu kepada orang lain. Baik, berarti di sini Mbak Dinan eh, merasa kurang percaya diri ya, karena Mbak Dinan di sini eh, orang itu sangat membutuhkan validasi dari orang lain, dan Mbak Dinan ini juga pernah mengalami apa penolakan ya dari orang lain, karena orang lain sempat menentang pendapat Mbak Dinan dan mereka itu menolak, sehingga Mbak Dinan berpikir bahwa apakah pendapat Mbak Dinan ini salah atau benar itu, dan akhirnya Mbak Dinan kurang percaya diri seperti itu ya. Iya betul Kak, seperti itu. Nah, kira-kira kapan terakhir kali Mbak Dinan merasa seperti ini sebelumnya? Kalau terakhir kali mungkin kemarin waktu saya mau keluar gitu ya Kak, waktu ada acara gitu kayak kan pasti kalau ada acara penampilannya bagus gitu kan, kayak acara formal apalagi, dan kayak saya tuh kayak tanya gitu loh ke orang kayak, "Bagus nggak penampilanku kayak gini, cocok nggak?" Kayak gitu itu, dan sebenarnya orang-orang di sekitar saya yang saya tanyain tuh udah berkata, "Iya bagus kok, cocok," kayak gitu itu. Cuma kayak gimana ya, dari diri saya tuh ngerasa kayak nggak pede, terus kayak
Enggak, kayak ada yang kurang. Jadi kayak saya terus-terusan tanya gitu loh Kak ke banyak orang kayak cocok kan kayak gini nih aku bagus kan kayak gitu itu. Jadi kayak bener-bener butuh validasi dan yang kedua mungkin karena saya gak percaya gitu kayak saya butuh validasi dari mereka tapi di lain sisi saya tuh nggak percaya kayak gitu Kak. Makanya yang membuat saya tuh jadi tetap nggak percaya diri gitu sama diri saya sendiri. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Dian, apakah pernah mengalami kejadian seperti ini? Mungkin ada apa, pengalaman di masa lalu mungkin yang bisa berhubungan dengan permasalahan Mbak Dian saat ini. Mungkin kalau dari pengalaman masa lalu, mungkin dari ini ya Kak, kan apa ya di keluarga saya tuh bener-bener apa ya orang-orang yang terbuka gitu satu sama lain. Tapi kayak di satu sisi tuh saya sempat menyampaikan pendapat saya kayak gitu dan apa ya menurut salah satu di antara mereka tuh kayak merasa kayak nggak cocok kayak gitu ngapain kayak gitu itu jadi kayak mungkin dari situ juga saya merasa kayak oh berarti kayak apa ya yang aku usulin nggak selamanya orang-orang harus mau kayak gitu jadi mungkin dari situ juga saya merasa kok respon dia jelek gitu ke saya yang pertama itu mungkin ya Kak terus yang kedua apa ya saya tuh punya kembaran kayak gitu lah dari kembaran saya tuh saya selalu merasa kurang kayak apa ya saya merasa kayak kembaran saya kok lebih sih kayak gitu padahal sebenarnya kalau kata orang tuh itu sama aja kayak gitu tapi kayak dari diri saya merasa ya beda aja gitu Kak gitu. Oke, baik Mbak Dinan. Mbak Dinan ketika mengalami penolakan dari orang lain atau mungkin Mbak Dinan merasa kurang divalidasi dari orang lain, nah, kira-kira perasaan Mbak Dinan saat itu bagaimana? Kalau perasaan saya mungkin ini ya lebih ke overthinking terus kayak eh, apa ya jadi diem. Kalau enggak kayak jadi kepikiran banget gitu loh Kak kayak sebenarnya bener apa yang mereka ucapin atau yang mereka sampaikan tuh bener nggak sih terus kayak jadi rasa percaya diri tuh jadi turun banget kayak bener-bener kayak ah udahlah jadi kayak males gitu yang mau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kayak gitu jadi lebih ke banyak diem kayak gitu. Berarti efeknya lebih ke itu ya, ke apa? Kepercayaan dirinya Mbak Dinan ini semakin menurun gitu ya. Iya betul. Nah, kira-kira apa sih hal yang terburuk yang Mbak Dinan pikirkan tentang diri Mbak Dinan di balik pengalamannya Mbak Dinan ini? Kalau hal terburuk mungkin yang pertama seperti yang saya bilang, saya kan kayak takut nggak punya teman kayak gitu Kak. Jadi kayak makanya saya butuh validasi kayak gitu. Jadi kayak yang pertama itu karena apa ya? Saya merasa kalau saya nggak sesuai sama teman saya nggak punya teman kayak gitu. Makanya kayak saya selalu butuh validasi dari teman-teman saya biar saya tuh masih punya teman kayak gitu loh. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin hal yang saya takutkan kayak apa ya pandangan orang kepada saya tuh jelek gitu. Jadi mungkin dari situ saya merasa kayak apa ya apa pendapat orang tentang saya itu saya kayak oh iya berarti benar kayak gitu. Oke, baik. Kan Mbak Dinan bilang kalau Mbak Dinan ini sangat butuh validasi dari orang lain. Nah, menurut keyakinan Mbak Dinan sendiri nih, apa yang Mbak Dinan yakini tentang apa ya, tentang diri Mbak Dinan sendiri gitu? Apakah memang apakah memang benar Mbak Dinan ini sangat eh, sangat membutuhkan validasi itu? Atau mungkin itu hanya sekedar asumsinya saja, asumsinya Mbak Dinan aja? Kalau dari saya sendiri mungkin karena udah ini ya terlalu sering ketergantungan dengan validasi orang lain. Jadi kayak kalau orang lain berkata seumpama kayak enggak Dinan kayak gitu jelek. Oke, saya tuh langsung percaya gitu loh Kak kayak oh iya ini jelek. Jadi kayak sebenarnya menurut saya bagus gitu. Tapi kalau menurut orang lain yang saya tanya ini jelek, saya juga kayak oh ini jelek ya. Jadi kayak saya selalu mengikuti apa kata orang seperti itu Kak tanpa saya memikirkan bahwa kayak sebenarnya diri saya sendiri tuh gak pingin yang itu kayak gitu. Oke, ketika orang lain itu memberikan validasi yang mungkin itu tidak sesuai dengan ekspektasinya Mbak Dinan. Nah, kira-kira saat itu Mbak Dinan lebih mengikuti
validasi dari orang lain atau memang ya Mbak Dinan lebih memilih apa ya pikiran pikiran Mbak Dinan sendiri karena kan Mbak Dinan berpikir tadi kalau ini menurut Mbak Dinan bagus tapi sedangkan dari orang lain itu kayak validasi yang Mbak Dinan dapat tuh nggak sesuai. Kalau selama ini gitu kayak jujur saya selalu mengikuti pendapat orang lain tanpa memikirkan pendapat apa yang saya mau kayak gitu Kak. Jadi kayak emang bener-bener kalau saya tanya ke orang dan menurut orang itu bagus, oh iya berarti bagus. Tapi seumpama saya tanya ke orang dan ternyata kata orang itu jelek kayak gitu kayak oh iya berarti jelek ya. Jadi kayak saya memang ketergantungan dengan pendapat orang kayak gitu Kak. Sepercaya itu gitu dengan pendapat orang. Oke, baik. Kalau menurut Mbak Dinan nih, kira-kira bagaimana cara agar orang lain ini bisa menghargai Mbak Dinan atau bisa menghargai pilihan Mbak Dinan gitu? Kalau dari saya sendiri mungkin biar orang bisa menghargai pendapat saya sebenarnya agak bingung ya Kak kayak gimana. Tapi eh mungkin apa ya yang saya rasakan tuh eh orang lain mau mendengarkan saya dulu seperti itu. Tapi kayak di lain sisi apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka sampaikan menurut saya itu lebih benar daripada diri saya sendiri. Jadi kayak pikiran kayak gitu tuh udah tertanam kayak apa ya? Omongan orang lain tuh berarti kan yang dilihat sama orang lain kayak gitu. Jadi kayak saya lebih mengedepankan apa yang dibicarakan sama orang lain gitu daripada diri saya sendiri. Oke, baik. Nah, kira-kira Mbak Dinan ini punya aturan pribadi nggak sih untuk Mbak Dinan sendiri? Kayak Mbak Dinan ini harus kayak gini nih, Mbak Dinan ini nggak boleh kayak gini nih. Mungkin kalau aturan pada diri sendiri gitu ya Kak. Iya, nah, Kalau dari saya mungkin kayak apa ya? Saya selalu mengikuti standar orang lain daripada saya apa kayak standar yang saya inginkan sendiri itu seperti apa kayak gitu. Jadi kayak ya itu karena saya takut ditinggalkan kayak gitu Kak. karena Mbak Dinan ini takut untuk ditinggalkan, jadi Mbak Dinan ini emang benar-benar sangat membutuhkan validasi dari orang lain ya. Iya betul. Nah, kira-kira apa sih yang langsung terlintas di pikirannya Mbak Dinan waktu eh, kejadian itu terjadi? Kayak misalnya waktu Mbak Dinan ini berharap kalau orang-orangnya memvalidasi Mbak Dinan itu bagus gitu, tapi eh, ternyata tuh nggak sesuai sama Mbak Dinan. Kalau dari saya sendiri mungkin kecewa gitu Kak, karena juga kayak sebenarnya apa ya, seumpama kayak menurut saya pendapat ini atau masukan ini tuh bagus, tapi kenapa menurut orang lain tuh jelek kayak gitu. Itu kayak kok pendapatku beda sama orang, tapi karena orang lain berkatanya seperti itu, jadi kayak saya jadi tiba-tiba yang awalnya menurut saya bagus, itu bisa kayak oh iya ya, kayak gini tuh jelek kayak gitu. Jadi kayak apa yang dibicarakan sama orang lain, saya tuh jadi kayak langsung berubah ikut yang mereka katakan kayak gitu loh Kak. Jadi susahnya di situ. Oke, karena eh, dari orang lain itu validasinya itu jelek, akhirnya kayak apa ya pikirannya Mbak Dinan sendiri ini langsung itu ya langsung kayak ngikut gitu ngikut dari Iya. validasi Jadi itu. ke distract iya, keikut. Nah, kira-kira ada nggak sih mungkin orang yang paling Mbak Dinan ingat tentang apa ya, tentang validasi itu sehingga membuat Mbak Dinan ini kayak emang Mbak Dinan ini kayak benar-benar butuh validasi gitu loh. Mungkin kalau dari pengalaman saya pribadi kayak terkadang memang saya tuh gak sepenuhnya percaya sama validasi orang lain kayak meskipun orang lain tuh berkata mendingan yang A tapi saya mau yang B saya tetap kadang-kadang saya melakukan apa ya melakukan yang B ini gitu cuman ada yang bener-bener satu orang entah dia mau bilang A B C D kayak gitu saya pasti bakalan oh iya ya bagusnya yang A B C D kayak gitu itu memang ada satu orang yang emang bener-bener apapun yang dia katakan saya tuh percaya dengan omongan dia Kak kayak gitu tentang entah dari tentang diri saya tentang pendapat saya intinya semua yang saya tanyakan ke dia kayak kalau jawabannya dia A, ya udah berarti saya tuh kayak oh iya yang A yang lebih bagus kayak gitu. Kayak bener-bener saya tuh percaya banget gitu sama pendapat dari dia kayak gitu. Kak. Oke, berarti secara nggak langsung Mbak Dinan di sini menyampaikan kalau
orang itu benar-benar berpengaruh ya dalam hidupnya Mbak Dinan, sehingga Iya apa yang betul. dia katakan semuanya itu pasti Mbak Dinan kayak mau nggak mau Mbak Dinan harus ngikut gitu, karena Mbak Dinan memang Iya. benar-benar membutuhkan validasi dari orang lain, dan terutama validasi dari orang yang Mbak Dinan maksud gitu ya. Oke, baik. Nah, apakah ada eh, pola tertentu yang mungkin Mbak Dinan ini sadari terkait pemicunya? Mungkin selain karena memang Mbak Dinan ini membutuhkan validasi dari orang lain. Ya. Kalau selain membutuhkan validasi dari orang lain, mungkin ya itu Kak, takut ditolak gitu. Karena nggak tahu kenapa. Sebenarnya dari sebelum-sebelumnya saya nggak pernah ditinggalkan sama orang kayak gitu. Cuman kayak eh, ketika saya udah deket sama satu orang dan orang ini menjauh, saya tuh jadi ngerasa kayak apa ya? Menurut saya di sini posisinya saya gitu yang salah tanpa saya melihat kayak kenapa dia menjauh, apa alasan dia menjauh kayak gitu. Jadi kayak di apa ya kalau di kejadian seperti itu saya jadi menyalahkan kayak dia menjauh karena salah saya tanpa saya nyari tahu sebenarnya ada apa kayak gitu Kak. Jadi saya apa ya menyalahkan diri sendiri kayak kok dia ngejauh ya dari aku berarti aku ada salah kayak gitu itu. Jadi kayak mungkin itu sih Kak yang bikin saya jadi takut ditolak dan butuh validasi dari orang. Berarti pemicunya selain itu juga karena Mbak Dinan ini memang benar-benar takut untuk ditinggalkan sama orang lain ya. Nah, ketika Iya betul. Mbak Dinan ini sudah kayak apa ya, nggak bisa apa ya, nggak berekspektasi kalau Mbak Dinan bakal ditinggalkan sama orang lain, dan ternyata orang itu meninggalkan Mbak Dinan. Nah, kira-kira apa pikirannya Mbak Dinan saat itu? Apa memang Mbak Dinan ini selalu menyalahkan diri sendiri karena salahnya Mbak Dinan, makanya orang lain itu seperti itu? Kalau menurut saya pribadi kayak mungkin awal-awal saya tuh kayak mikir sendiri gitu Kak kayak bertanya-tanya sendiri kayak emang aku buat salah ya kemarin-kemarin atau kayak kok kok dia tiba-tiba ngejauh kenapa tanpa saya tanya dulu ke orangnya saya udah kayak langsung oh kayaknya dia ngerasa gini deh dia udah nggak mau deh main sama kayak aku kayaknya udah berubah menurut dia tapi di bagian mananya kayak gitu gitu Kak jadi dari situ kayak saya jadi apa ya overthinking sendiri kayak aku buat salah ya kayak gitu jadi kayak apa ya pandangan orang ke saya tuh saya merasa kayak apa yang saya lakukan tuh salah gitu makanya dia menjauh dari saya kayak gitu Kak. Oke. Nah, apa yang Mbak Dinan lakukan ketika Mbak Dinan itu merasa seperti itu? Ketika Mbak Dinan merasa kalau ini apa, Mbak Dinan berpikir kalau ini apa ya salahnya Mbak Dinan, apa ya gini gini gini. Nah, itu kira-kira apa yang Mbak Dinan lakukan ketika Mbak Dinan merasa seperti itu? Ketika saya mengalami situasi seperti itu, mungkin saya jadi overthinking sendiri dan gimana ya, sebenarnya setiap hari tuh saya selalu kepikiran akan semua hal gitu Kak. Nah, jadi kalau memang ada suatu masalah, itu bener-bener kayak yang saya pikirin dari A sampai Z, itu kayak bener-bener kayak kira-kira kenapa ya yang bener-bener kayak gitu, bahkan kayak kejadian yang belum terjadi pun bisa saya pikirin kayak gitu Kak. Jadi emang bener-bener kayak kepikiran terus kayak otak nih tidak berhenti gitu buat mikir terus kenapa sih kok kayak gitu itu. Berarti saat Mbak Dinan merasa apa ya kayak saat Mbak Dinan berpikir seperti itu, Mbak Dinan ini akhirnya jadi overthinking gitu ya, Kak. Pikirannya Iya, kemana-mana. betul. Terus, nah, ketika Mbak Dinan ini overthinking, kira-kira Mbak Dinan ini menghindar atau menarik diri itu dari entah dari lingkungan Mbak Dinan atau mungkin dari lingkungan yang lain. Ketika saya overthinking mungkin saya cuma ini ya Kak berdiam apa kayak diem intinya diem tanpa melakukan banyak hal. Terus kayak jadi cepet capek gitu. Jadi kan memang terkadang saya tuh kalau diem suka di kamar kayak gitu. Jadi kayak tiba-tiba ketiduran gitu dan bangun-bangun ya udah kayak nggak kejadian apa-apa. Tapi nanti kalau seumpama ngelamun atau nggak melakukan hal lain itu ya kepikiran lagi kayak gitu itu sih Kak mungkin. Baik. Kira-kira nih, apa sih yang Mbak Dinan harap, apa yang apa sih yang Mbak Dinan harapkan sesuatu yang terjadi dari apa dari tindakan Mbak Dinan itu, kan Mbak Dinan bilang kalau Mbak Dinan ini kayak jadi capek, Mbak Dinan cuma diem gitu, sedangkan
yang Mbak Dina harapkan dari Mbak Dinan itu apa? Apakah itu bisa meredam pikiran-pikirannya Mbak Dinan yang overthinking gitu? Dari yang saya lakukan kayak saya menyendiri seperti itu ya, Kak. Iya, benar. Mungkin saat saya melakukan hal itu, saya kan kan yang saya bilang kayak saya jadi capek sendiri gitu kan, entah capek dari fisik sama pikiran. Jadi dari hal itu saya jadi ketiduran gitu lah. Setelah tidur tuh bangun-bangun saya jadi lebih enakan gitu loh, Kak. Meskipun mungkin masih ada pikirannya sedikit, tapi kayak gak terlalu sedipikirin itu lagi kayak gitu. Jadi mungkin apa ya, saya jadi lebih tenang gitu mungkin tanpa terlalu banyak gitu beban pikirannya setelah saya menyendiri seperti itu. Berarti memang Mbak Dinan ini ketika ada masalah seperti itu emang untuk mengalihkannya itu dengan cara menyendiri ya. Sehingga ketika Mbak Dinan ini menyendiri, Mbak Dinan itu punya ketiduran dan apa ya, masalah yang ada di pikirannya Mbak Dinan itu kayak tiba-tiba udah berkurang gitu ya. Iya betul Kak. Oke, baik Mbak Dinan. Di sini saya izin menyimpulkan ya Mbak Dinan dari apa yang Mbak Dinan sampaikan barusan. Nah, dari jadi dapat saya simpulkan nih bahwa Mbak Dinan ini merupakan seorang yang sangat membutuhkan validasi dari orang lain dan Mbak Dinan ini sangat takut dengan penolakan gitu ya dari orang lain. Iya betul Kak. Nah, karena hal itu juga dipengaruhi karena Mbak Dinan ini juga takut untuk ditinggalkan orang lain sehingga Mbak Dinan merasa seperti itu dan Mbak Dinan juga merasa kurang percaya diri karena kadang Mbak Dinan juga sering menyalahkan gitu ya, sering menyalahkan diri sendiri ketika orang lain itu validasinya itu kayak berbeda gitu loh sama ekspektasinya Mbak Dinan dan apalagi kalau misal orang lain itu apalagi kalau misal orang lain itu apa ya kayak menjauh tiba-tiba menjauh gitu jadi Mbak Dinan tuh kayak lebih menyalahkan diri sendiri dari situ. Nah, tapi dari situ Mbak Dinan juga eh, karena mungkin Mbak Dinan udah capek yang overthinking kayak gitu, akhirnya Mbak Dinan itu lebih memilih untuk menyendiri. Dan mungkin dari saat Mbak Dinan itu apa sendiri, dan itu mungkin Mbak Dinan capek ya akhirnya ketiduran dan dari ketiduran itu akhirnya bisa lah ya apa pikirannya itu berkurang sedikit demi sedikit seperti itu. Iya Oke, betul Kak. oke, baik Mbak Dinan. Mungkin karena sesi konseling kali ini waktunya telah berakhir. Jika nanti misal ada eh, hal-hal yang ingin disampaikan lagi kepada saya, Mbak Dinan bisa menghubungi saya kembali ya dengan menjadwalkan kembali sesi konseling yang kedua mungkin di pertemuan yang akan datang. Bisa minggu depan ya Mbak Dinan ya. Iya Kak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dinan karena Mbak Dinan sudah mau bercerita secara terbuka kepada saya dan percaya kepada saya tentang kerahasiaannya. Saya harap Mbak Dinan bisa mengurangi ya, bisa mengurangi pikiran-pikiran eh, negatif tentang Mbak Dinan sendiri. Seperti itu. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk Mbak Dinan. Sangat gitu ya. Oke. Iya. Ya, terima kasih Mbak Dinan. Selamat siang. Ya sama-sama Kak.